Halo, selamat datang di podcast Kenali. Nah, di sini ada saya ditemani oleh Bu Irma. Halo. Halo. Oke, saya dan Bu Irma di sini akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi ya Bu ya terkait kesehatan mental, terutama pada remaja. Oke, nah Bu Irma, memang fenomena kesehatan mental pada remaja ini seperti apa sih Bu? Ya, baik ya. Jadi ada suatu penelitian yang dilakukan tahun 2020 oleh Universitas Gadjah Mada, di mana dikatakan 1 dari 3 remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental, baik dalam tingkat yang ringan sampai tingkat yang berat. Jadi kalau di total itu sekitar 15,5 juta remaja. Berarti jumlah itu kan cukup besar ya, Mbak Anggi ya, di mana mereka ini adalah generasi potensial bangsa, tapi sudah mengalami masalah gangguan kesehatan. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian bersama untuk mengatasinya. Oke, wah jadi ternyata sekarang itu semakin banyak ya Bu Irma Iya, dari para remaja yang mengalami masalah gangguan kesehatan mental gitu. Bahkan tadi sampai 15 juta orang iya, gitu ya. Oke, dan harus kita perlu aware gitu. iya. Nah, memang kalau sejauh ini seperti apa Bu Irma kesadaran para remaja itu sendiri dalam menghadapi kesehatan mentalnya? Nah, di sini banyak sekali remaja itu yang kurang memahami ya. Hmm. Mereka merasakan ada suatu perasaan yang tidak nyaman, merasa tidak bermakna gitu ya, merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi remaja sendiri itu tidak menyadari mereka mengalami apa, perasaan itu kenapa. Nah, karena itu kesadaran remaja itu sebenarnya masih sedikit ya terhadap diri mereka sendiri ya, terhadap kesehatan mental mereka sendiri, sehingga akibatnya mereka bisa saja berlarut-larut mengalami masalah tersebut, dan bahkan bila tidak bisa mengatasinya secara terus-menerus, sangat rentan sekali mereka mengalami percobaan bunuh diri, karena memang bisa dilihat bahwa percobaan bunuh diri itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iya, oke. Jadi sebetulnya ternyata, belum cukup aware ya, Bu Irma Ya, gitu, para remaja ini terkait kesehatan mental dan sayangnya gitu yang mengkhawatirkannya itu bisa berujung ke suicide ya, ke bunuh ya diri bisa. gitu. Atau tidak berproduktivitas dengan baik ya, Mmm, pelajarannya, keberhasilan dalam akademiknya rendah mhm. ya, akibatnya menjadi berkepanjangan lah ya di karirnya dan seterusnya nanti. Oke, jadi tidak hanya yang ekstrim bunuh diri, tapi Ya, juga jadi nggak nggak produktif, nggak ada produktif, motivasi ya, gitu ya untuk mengembangkan karir, ya. pendidikan gitu. Tapi, tadi Bu Irma dari semua permasalahan yang dialami oleh remaja, saat ini sebagian besar itu mengalami masalah gangguan mental apa? Nah, sebenarnya remaja itu memang rentan ya, Mbak Anggi, Mhm, karena mereka mengalami perubahan hormon. Di situ mulai mengalami menstruasi, ya mhm, kan? Perubahan hormon ini akan mempengaruhi emosi mereka. mmm, Selain itu mereka adalah usia yang boleh dibilang gamang ya atau bimbang ya, merasa dewasa belum dianggap dewasa, bersuara untuk menyampaikan pikiran masih, "Ah, kamu belum dewasa," gitu kan. Tapi berperilaku seperti anak-anak sudah dicela gitu ya, "Kok masih kayak kekanak-kanakan?" Gitu kan, kan udah besar gitu. Jadi dari segi, hormonnya juga sedang, perubahan, dari mmm. segi perannya di keluarga juga mengalami perubahan. Akibatnya itu kan sebagai pemicu stres yang sangat besar ya. Iya, Nah, bahkan seorang ahli psikologi bernama Stanley Hall mengatakan fase remaja itu sebagai fase badai dan tekanan, mmm, storm and stress. Jadi memang fasenya tuh remaja itu memang mengalami selagi merasa badainya hidup, itulah salah satu mhm, fasenya. Nah, pemicu stres itu banyak sekali ya. Eh, Pelajaran di sekolah yang semakin berat, mmm, tuntutan karir ya yang eh, mereka sendiri tidak jelas, belum masalah percintaan, ya kan? Sudah suka sama lawan jenis, tapi
mungkin tidak percaya diri atau tidak ditanggapi oleh lawan jenisnya atau banyak saingan atau macam-macam lah ya problem percintaan, belum persahabatan. Dan juga masalah keluarganya mereka sendiri kan kadang-kadang banyak sekali remaja itu keluarganya sendiri juga sudah punya masalah, orang tuanya sudah punya masalah, sehingga menurunkan kepada mereka. Nah, itu semua adalah pemicu stres yang sangat kuat bagi remaja. Makanya remaja ini sangat rentan. Di satu segi, cara berpikirnya juga belum matang kognitifnya. Pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan itu masih bimbang. Nah, jadi disitulah remaja itu banyak seperti seperti terjebak dengan permasalahannya sendiri, dan kadang-kadang nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Jadi ya semakin berputar lagi, semakin besar masalahnya. Oke. Jadi memang remaja itu fase transisi yang Iya, sumbernya stresnya tuh banyak banyak gitu ya. sekali. Tapi di sisi lain belum matang dalam pengambilan keputusan, Susah. pemecahan masalah gitu Iya. kan ya Bu Belum Irma. dipercaya juga. Belum Seperti itu ya. dipercaya untuk semandiri itu Iya, gitu ya Bu gitu. Irma. Dan mungkin di sini bagi para remaja yang sedang menonton juga Iya. akan relate ya gitu dengan apa yang disampaikan. Karena tadi kan tuntutan tuh banyak ya di Banyak remaja sekali. itu. Dan transisi ini di satu sisi orang masih menganggap dia anak gitu ya, anak-anak. Di sisi lain ada tuntutan juga untuk lebih dewasa gitu kan. Oke, dan itu kita membayangkannya nggak mudah ya Bu Irma untuk Sangat susah sekali melalui ya. itu gitu. Jadi ada juga ahli yang menggambarkan fase remaja itu sebagai ibarat kita naik roller coaster itu ya. Oke. Naik turun, emosi naik turun, itulah fase remaja. Wow. Oke, nah membayangkan fase remaja itu tidak mudah dan tadi Bu Irma mengatakan di tengah tidak mudahnya ini banyak juga yang mereka tidak mencari bantuan gitu ya, Iya. tetap pada masalahnya gitu, pada kesulitan nih gitu. Mm-mm. Nah, kalau dari Bu Irma sendiri bagaimana sih solusinya gitu? Apa yang harus remaja lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Ya, tentu saja di sini harus semuanya terlibat ya. Pemerintah, masyarakat, sekolah, lingkungan, keluarga, semuanya harus terlibat. Selain remajanya itu sendiri. Di sini salah satu hal yaitu adalah edukasi yang harus ditingkatkan. Jadi edukasi ini bisa membantu remaja untuk memahami apa sih yang saya rasakan gitu ya. Kita biasa sebut dengan meningkatkan literasi kesehatan mental gitu ya. Jadi nanti dengan meningkatkan literasi itu mudah-mudahan akan berbanding terbalik dengan semakin besarnya gangguan kesehatan mental pada remaja sendiri. Oh, oke. Jadi dengan literasi kesehatan mental ya yang mungkin itu belum familiar ya terdengarnya belum sekali. gitu. Jadi dari Bu Irma sendiri itu langkah awal ya Bu ya gitu Iya. untuk menyadarkan mereka perlu ditingkatkan literasi kesehatan mentalnya gitu. Nah, tadi karena itu istilah yang belum umum nih Bu Irma, memang literasi kesehatan mental sendiri apa gitu? Nah, literasi kesehatan mental sendiri ya secara istilah itu adalah pengetahuan dan keyakinan mengenai gangguan mental yang membantu rekognisi, manajemen, dan preferensi. Di mana dengan kita rekognisi itu kan berarti kita bisa mengidentifikasi gangguan itu apa aja sih, ada pengetahuan. Nah, setelah kita mengidentifikasi gangguan itu apa saja, remaja bisa atau orang lain lah ya, bisa melihat bahwa ini ada nggak sih di diri orang tersebut gitu ya. Bila ada, berarti mereka bisa melakukan langkah selanjutnya nih, harus melakukan apa. Di sini ada kaitannya dengan sikap help seeking ya, mencari bantuan. Harus kemana? Yang baiknya tuh kemana? Ke profesionalnya itu siapa? Di mana perginya? Nah, itu kan banyak sekali remaja yang tidak tahu ya, bahkan orang tua juga tidak tahu. Nah, itulah gunanya edukasi tentang literasi kesehatan mental. Dan salah satu yang lebih baik adalah bila kita bisa prevensi. Jadi kita bisa mencegah anak-anak ini mengalami gangguan yang berlarut-larut. Jadi misalnya mulai ngerasa, aku merasa hampa nih, merasa nggak bermakna. Itu kan udah tanda awal ada sesuatu nih. Nah, harus melakukan apa mereka? Oh, di sini mungkin kita istilahnya sering kenal dengan healing gitu ya. Ya, harus healing. Nah, healingnya tuh kemana? Apa sih healing itu? Jadi hal-hal yang dengan peningkatan literasi kesehatan mental,
orang jadi tahu apa sih itu kesehatan mental, apa sih itu gangguan-gangguan, ciri-cirinya kayak apa, mencegahnya bagaimana, kalau sudah terjadi harus minta bantuan ke siapa. Dan Hmm. ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan yang harus Ya, dilakukan oleh setiap orang. Dengan pengambilan keputusan yang baik, akibatnya bisa minimalisir. meminimalisir gitulah ya, Iya. gangguan yang dialami oleh remaja pada umumnya. Oke. Karena memang, tadi ya awareness-nya belum ada, belum Belum terlalu ada, tinggi gitu kan, dan literasi kesehatan mental ini membantu kita untuk namanya literate ya, kayak iya, literasi lainnya juga, gitu. jadi kita bisa mengenali Mengenali, gangguannya itu apa heeh, saja, batasan-batasannya mungkin ya Bu batasannya, Irma, dan tadi yang disampaikan Bu Irma, bahkan sampai bagaimana cara untuk mencari bantuan bantuan. gitu. Karena memang, mungkin di sini bagi remaja-remaja yang sedang menonton juga, banyak yang bingung gitu ya Bu Irma, kalau saya kesulitan mengatasi masalah mental, saya harus ngapain gitu, saya harus kemana gitu. Yang Bu Irma sampaikan profesional itu siapa gitu ya Siapa, tadi, betul. dan padahal sebetulnya, kita nggak sendirian ya Bu Irma, remaja-remaja itu nggak sendirian, ada profesional yang bisa membantu kok gitu ya Ya, untuk bisa membantu. ngatasinnya, oke. Nah, dari literasi kesehatan mental ini, itu, baiknya seperti apa Bu? Apakah remaja ini baca gitu, Mhm. mempelajari sendiri, atau sebetulnya saat ini mungkin sudah ada semacam strategi atau metode tertentu agar, mereka bisa meningkatkan literasi kesehatan mentalnya gitu? Eh, Edukasi bisa dilakukan Mhm, dengan banyak hal ya. oke Jadi, mungkin bisa, baca ya dari oke, media-media sosial tuh sekarang banyak sekali infografis-infografis mhm yang dibuat oleh akun-akun Instagram yang memang aware dengan, kesehatan mental ya. mhm, Eee, Juga bisa misalnya minta bantuan atau baca kepada Halodoc itu semacam gitu ya, misalnya mmm, bisa ya, apa, model semacam itu, atau ada seminar-seminar atau webinar-webinar bisa mhm, dilakukan. Dan bisa juga sih dengan, adanya permainan-permainan gitu ya, mmm, atau game board misalnya yang, bicara tentang kesehatan mental. Paling tidak gimana caranya si remaja ini jadi tahu gitu loh, tadinya nggak tahu gitu. Karena banyak sekali orang yang ngomongnya tuh gini ya, "Aduh, gue stres nih, aku depresi nih." Padahal depresi itu apa saja nggak tahu, iya, stres itu apa nggak tahu. mhm, Kayaknya temen gue bipolar deh. Kita sudah langsung menjudge orang yang kelihatan gitu bipolar. iya, Padahal itu tuh apa? Nah, setiap itu kalau kita menjudge orang bipolar itu kan berarti misalnya kalau memang dia bipolar, penanganannya kan beda, mmm, obatnya beda. Jadi kita nggak bisa asal menjudge seseorang atau diri kita sendiri itu seperti itu, harus tahu dengan jelas batasannya. Karena penanganannya dan pengobatannya itu tidak sama, gitu ya misalnya. Nah, dengan kita lebih meningkatkan pengetahuan, yaitu dengan mhm, literasi kesehatan mental tadi, diharap tahu dulu deh nih istilah ini apa, ciri-ciri dari istilah ini apa, depresi tuh ciri-cirinya gimana, stres tuh gimana gitu ya, bipolar tuh gimana. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri ini, oh itu ada di diri kita atau tidak ya? Kalau ada, wah berarti saya harus bertanya nih atau mencari mhm, bantuan. Mencari bantuannya kemana? Mungkin kita ngobrol dulu boleh sama teman, misalnya iya, gitu ya Mbak Agi. Atau boleh kita di tempat yang lebih resmi misalnya ke guru kita, biasanya guru BK tuh kalau di sekolah, ya kan? mhm. Karena guru BK itu memang eee, berkaitan lah dengan kesehatan mental gitu ya. Atau kalau memang misalnya ngerasa lebih gimana ngomong sama keluarga, orang tua. Bisa, kalau butuh profesional ya bisa ke psikolog gitu ya Mmm, bagi atau bahkan kalau butuh obat ke psikiater, misal seperti itu. oke, menarik ya Bu Irma, karena Iya, tadi, ternyata edukasi itu banyak metodenya, banyak iya, jenisnya, bisa dengan baca, bisa seminar gitu ya, dan iya, yang terakhir ada permainan juga ya, bisa permainan, melalui game gitu. Dan iya, tadi, karena kenapa ini penting banget gitu, penting sekali, karena memang banyak juga yang self diagnose ya Bu Irma iya, gitu, "Oh saya, kok tiba-tiba sedih, mungkin aku bipolar," gitu iya, kan. jadi kita nge diri sendiri gitu Mhm, kan.
dan pada akhirnya malah menginternalisasi ya Iya. gitu, oke. Nah tadi yang menarik adalah, game gitu, Iya. kayak, saya baru dapat insight, oh bisa ya ternyata gitu sih Kak Iya. edukasinya melalui game. Nah kalau untuk literasi kesehatan mental ini sendiri ada nggak Bu Irma kira-kira referensi atau apa ya, suatu game tadi board game ya Bu Iya, Irma board game. menyampaikannya yang itu, mungkin bisa digunakan gitu oleh para remaja karena kan kalau game kita kebayangnya, wah akan menarik ya gitu untuk Mhm. mereka dan tidak, terlihat seperti belajar banget gitu ya Bu ya Mhm. gitu. Mungkin ada satu Iya, permainan ada satu permainan gitu ya namanya, eee, Kenali ya, board game Kenali Oke. misalnya. Nanti di situ permainannya semacam seperti, eee, mengocok dadu, melangkah, ya mungkin kalau kita taunya biasa kayak monopoli gitu ya. Nah, Nah, nanti melangkah itu nanti misalnya sampai di satu titik, di situ nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, kesehatan mental itu sendiri. mhm, Misalnya, tahukah kalian yang disebut dengan, anoreksia ya, misalnya? Oh, eee, jawab misalnya nggak tahu, berarti hukumannya apa, tapi kalau tahu nanti ada hadiahnya misalnya mhm, seperti apa. Paling tidak dengan permainan itu sambil bermain kita akhirnya belajar kan, nanti kan ada kata kunci tuh diberitahu mmm, bahwa, oh anoreksia itu adalah gangguan makan nih, misalnya mhm, seperti ini. Oh, akhirnya kok sama ya, aku juga kayak gitu, gitu. Atau kok temenku kayak gitu. Nah, juga di situ ada caranya, misalnya harus minta bantuan kemana, atau healingnya seperti apa. Bisa semacam permainan semacam itu, Mbak mmm, Agi ya. Tapi mungkin juga ada banyak permainan lain ya ya, yang bisa tentang apa, memahami atau literasi dari kesehatan mental itu sendiri. oke, nice. Kalau saya membayangkannya juga saya jadi ingin main gitu ya, Iya, karena sepertinya menarik. Kan selama ini kalau board game tuh misinya hanya menang gitu ya, menang, gimana heeh. menang. Tapi ini di balik menangnya ternyata Ada ada e sesuatu yang didapat gitu iya, ya, ada ada insight nih, edukasi, ada ada edukasinya. edukasi. Wah menarik dan itu tadi salah satunya ya Bu Irma, mungkin ada juga pilihan-pilihan permainan yang lain atau strategi yang Iya, lain gitu ya untuk edukasi. Oke, nah, terakhir nih Bu Irma, mhm. tadi kita sudah banyak membahas terkait mental health, kesehatan mental remaja, masalahnya, bagaimana mereka menghadapi. Dari Bu Irma sendiri, apa sih pesan gitu ya untuk para remaja yang sedang menonton di sini, terutama terkait kesehatan mental mereka? Ya, gini ya, setiap manusia di setiap fase kehidupan tuh pasti punya, tugasnya sendiri Mmm, atau apa, tuntutan dari lingkungannya sendiri ya. Nah, pada fase remaja tugasnya kan adalah misalnya belajar dengan baik, membina pertemanan sosial dengan baik, untuk apa, persiapan jenjang karir dengan baik dan mungkin masih ada tugas-tugas lainnya. Nah, lakukanlah tugas itu dengan maksimal, sebaik-baiknya. Karena keberhasilan tugas itu akan membantu kita mencapai keberhasilan di fase berikutnya ketika kita sudah menjadi orang dewasa, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, seperti itu ya. Tapi bila kita punya banyak masalah dalam kehidupan, tentu saja kita tidak akan menjadi maksimal dalam mengerjakan tugas perkembangan kita tersebut. Nah, masalah ini kadang-kadang kita suka sekali memperbesar masalah gitu mhm, ya. Jadi masalah yang tidak terlalu besar kita besar-besarin. Misalnya hanya gara-gara pacar kita nggak jawab telepon, kita marah, kita berantem, kita emosi. Berapa banyak kita lihat ya hubungan yang toksik sampai akhirnya terjadi pembunuhan dan mmm, sebagainya. Kan akhirnya apa coba, misalnya dia dibunuh, ujung-ujungnya kita di penjara. Udah kan hidup kita selesai ya. Meskipun kita nanti di umur 50 tahun bisa keluar penjara, tapi mau ngelakuin apa lagi di umur 50 tahun, tinggal sisa usia misalnya kayak gitu. Jadi kita jangan memperbesar masalah. Kalau memang masalah itu masih bisa diselesaikan, komunikasikan dengan teman atau dengan guru atau dengan orang tua misalnya. Tapi kalau kita memang sudah merasa kita memang punya masalah berat nih yang sangat mengganggu kehidupan kita, misalnya rumah tangga orang tua kita kurang harmonis, kita di situ merasa tidak berdaya memperbaiki atau memfasilitasinya, memediasi mereka, mungkin kita butuh bantuan. Nah, jangan malu untuk meminta bantuan. Ya, misalnya kita udah mulai merasa nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak,
selalu berkeringat, berarti kita sudah mengalami masalah nih fisik kita, mungkin yang dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, di situ kita mulai minta bantuan gitu. Misalnya kita mungkin ke guru dulu boleh, BK dulu, "Ibu saya kok kayak gini." Jangan malu minta bantuan. Mungkin nanti kalau memang lebih, wah kita harus pergi masalah ke yang lebih profesional ya nggak apa-apa. Di sini nanti bisa ke puskesmas gitu ya, Mbak Gia. Bahkan puskesmas pun, tapi memang tidak semua, tapi banyak puskesmas di seluruh Indonesia sudah menyiapkan layanan kesehatan jiwa. Gunakan itu gitu ya. Dan bayarnya kan kalau di puskesmas tidak terlalu mahal. Kadang-kadang kalau memang perlu obat, dikasih obat juga oleh psikolognya atau psikiater yang ada di puskesmas tersebut. Atau di rumah sakit umum daerah, itu selalu pasti ada layanan gangguan jiwa atau kesehatan jiwa ya. Kita belum bisa sebut selalu mengalami gangguan, tapi ada layanan kesehatan jiwa. Nah, di situ gunakanlah kesempatan itu. Pemerintah sudah memfasilitasinya gitu. Kita gunakan dengan baik kesempatan itu. Tapi juga jangan lupa kita sebagai remaja harusnya nikmatilah masa remaja dengan baik, jangan terlalu banyak pikiran, belajarlah semaksimalnya, seneng-seneng, healing-healing gitu ya. Berpikirlah sebagai remaja, mungkin kalau kita punya uang sedikit, kita bisa nongkrong di kafe gitu ya, atau nonton di bioskop, atau kalau nggak punya uang, kita nongkrong di pinggir sungai sambil bawa pop mie juga kan sebenarnya. Piknik ya. Kita cari apa yang bisa membuat kita merasa bahagia. Oh, kalau yang membuat saya merasa bahagia nonton drama, ya udah nonton drama. Asal jangan kebablasan, itu nggak apa-apa selama itu membuat kita merasa nyaman, berarti kita healing gitu kan. Nah, kalau kita punya masalah, intinya kita harus aware dengan ini ada apa sih di diri saya. Kalau kita memang punya masalah, kita minta bantuan. Tapi kita juga nggak usah memperbesar masalah-masalah kecil gitu loh. Nggak usah memperbesar masalah-masalah kecil yang kita bikin, wah harus tawuran nih gara-gara cewek gue digodain SMA sana misalnya gitu ya. Akhirnya ngajak temen tawuran. Nggak usah melakukan hal-hal yang untuk kita setiap melakukan apa pikir, apa manfaatnya gitulah. Bagi saya dan bagi keluarga saya, paling nggak itu dulu deh. Dan yang paling penting Mbak Anggi, ya mendekatkan diri semakin kuat kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu ya udah banyak sekali tadi pesan-pesannya untuk para remaja. Intinya adalah jalankan perannya, tugasnya sebagai remaja, enjoy your life as a teenager gitu ya. Dan tapi di saat kesulitan, di saat tadi stuck, jangan malu untuk mencari bantuan. Itu dari Bu Irma. Wah, oke. Suatu insight yang bagus itu ya di sini, insightful sekali. Mudah-mudahan bisa banyak juga diperoleh ya insight-insight dari yang menonton. Iya. Dan mungkin dari Bu Irma ada lagi atau udah cukup? Sudah cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami Podcast Kenali. Iya kayaknya itu yang gak sama ya Bu ya? Jadi semua satu kecuali satuan semua.
podcast sebentar ya tentang kesehatan mental juga supaya kita lebih ngerti apa. Banyak yang stres sedih gitu ya? Iya banyak. Banyak. Nah itu